Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat datang para guru hebat SMP Negeri Purnama. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan, kami sudah menyelesaikan modul 1. Jadi modul 1 itu terdiri dari 4 bagian, dan di bagian keempat itu adalah budaya positif. Karena itu izinkan saya memperkenalkan nama saya John Mikael Bude SPD, guru UPTD SMP Negeri Purnama. Fasilitator saya adalah Bapak Marcelinus Tika SPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 6 Kota Kupang. Dan pengajar praktik saya Ibu Ari 5 kali. Beliau adalah pengajar fisika di SMA Kristen 2 Kalabani. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jadi di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kami diajarkan untuk bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak tentang penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk dalam konsep utama modul budaya positif, tentunya sebagai guru kita pasti sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang tidak hanya untuk mendidik, membimbing, menuntun anak-anak kita saja, tetapi kita juga mengajarkan hal-hal yang bisa mereka bawa, yang bisa mereka pegang sebagai karakter baik di kemudian hari. Jadi ini hanya lebih kepada, bukan saya sedang mengajari teman-teman bagaimana kita untuk mengajar atau menggurui, tetapi bagaimana hal-hal yang menjadi aset kita di sekolah tentang budaya-budaya positif ini dapat kita kuatkan, kita terapkan, karena pendidikan anak sekarang adalah pendidikan bagaimana menuntun anak agar memiliki karakter yang baik. Ya, jadi ada 7 konsep budaya positif yang akan kita terapkan selama kita menjadi guru. Yang pertama itu adalah apa itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas masing-masing ini secara satu persatu. Sebelum kita masuk dalam materi utama kita, ada pertanyaan di sini. Mungkin kita bisa membaca sendiri dan kita bisa merenungkan, mengevaluasi diri kita tentang setuju atau tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu kita setuju atau tidak setuju? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Atau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tentu kita masing-masing memiliki pandangan kita sendiri. Memiliki pandangan kita sendiri. Kita orang NTT kan kita dikenal dengan budaya ketimuran kita yang sangat kental. Kita harus keras dulu baru anak bisa mendengarkan kita. Tapi kalau kita dengan lembut, jangan, itu salah, itu tidak baik. Ini yang sering kita sulit untuk mengimplementasi hal-hal ini. Tetapi kita sebagai guru pasti kita melakukan ini setiap hari. Hanya karena kita hilang kesabaran, makanya hal-hal yang dalam arti ini adalah beri hukuman itu kita rasa bahwa itu dapat mendisiplinkan anak.
Jadi setiap guru dengan pemahamannya sendiri bagaimana cara mendisiplinkan anak. Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan kita sebelum kita masuk di dalam kita punya materi utama. Jadi nanti bagaimana kita merefleksi apakah pertanyaan-pertanyaan ini nanti apa yang akan menjawab kita di dalam 5, 6, 7 kebutuhan kita tadi. Ya. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hebat semua, tentu kita sementara sedang menggaungkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan sedang menggaungkan apa itu nama profil pelajar Pancasila yang sementara ini diimplementasikan di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dan sekolah-sekolah penggerak. Ya. Jadi ada kurang lebih 7 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Jadi ini yang profil yang pertama. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, kurang lebih ada 6. Jadi ini yang sementara ini disosialisasikan di setiap sekolah. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk mengubah kita punya cara pandang kita dalam memahami anak, ya, dengan bertolak pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menuntun anak bagaimana itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaknya harus bagus, karakternya harus bagus, harus berkebinekaan global. Artinya bahwa mereka walaupun sekolah di daerah-daerah yang terpencil, tapi tidak membuat mereka untuk mengakses jalur materi-materi yang bagi orang lain itu sulit dan mereka mampu dengan perkembangan zaman. Jadi belajar sekarang ini, anak ini belajar dengan namanya, kita tidak bisa lepas anak bahwa zaman itu akan berubah anak, tidak ya. Kita belajar dengan sistem bahwa zaman itu dapat menuntun anak untuk menjadi lebih baik. Nanti kita sampai di posisi kontrol kita, apakah bagaimana kita menuntun anak agar dapat memanfaatkan proses teknologi dalam pembelajaran. Dan ini adalah paradigma baru dalam proses pembelajaran. Ya, di sini mari kita apa itu sebenarnya paradigma? Ya, paradigma itu seperti apa? Ya tadi sudah penjelasan bagaimana kita memahami paradigma yang sebenarnya. Ya di sini misalnya sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda yang ada di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah kepala. Jadi teman B itu berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat cara untuk kita dapat membuka telapak tangan kita. Tetapi kita juga berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Dan apa yang akan terjadi? Satu berusaha untuk membuka tangan kita, dan kita juga akan berusaha untuk mempertahankan. Ya. Jadi kita sebagai guru, jadi paradigma di sini, bagaimana kita keluar on the box. Ya. Kita tidak jadi guru yang datang di sekolah, datang habis kita dengan anak-anak, selesai kita langsung pulang. Ya. Tetapi lebih bagaimana proses anak itu sehingga anak itu bisa belajar dengan minat dan dengan bakat. Ya. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk belajar sesuatu yang mereka rasa mereka tidak bisa. Ya. Jadi kita harus menuntun. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara bilang begini, anak-anak itu adalah secari kertas yang masih murah. Bukan kertas kosong, kertasnya masih murah. Dan kita sebagai guru, bagaimana menuntun, membimbing anak agar kertas yang kurang itu menjadi tulisannya itu menjadi terlihat jelas.
Jadi itu menjadi tanggung jawab guru di dalam mendidik anak. Jadi ini menjadi guru itu tidak segampang-gampangnya. Jadi menjadi guru adalah tugas mulia, dan yang kita lakukan juga harus benar-benar menjadi bekal untuk masa depan anak kita. Perubahan paradigma kontrol atau teori pilihan. Ya, di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ini ada di dalam pikiran kita. Nanti di dalam proses nanti di dalam materi lanjutan, kita akan lihat posisi kontrol guru kita itu ada di mana. Kita guru itu ada di mana? Apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai pemantau, atau apakah kita pembuat rasa bersalah? Ya. Nanti itu kita lihat semua. Ya, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus responnya bilang begini: kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan ini adalah hal yang tidak mungkin. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak mungkin. Kita tidak dapat mengubah orang untuk menjadi apa yang kita mau. Ya, itu tidak mungkin. Di situ teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ini bisa, Tapi kalau kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama kepada kita, tentu tidak bisa. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat positif teori kontrolnya ada di sebelah kanan sini. Jadi ini adalah kalimat-kalimat bagaimana sehingga kita bisa bagaimana hal-hal yang seharusnya tidak bisa kita lakukan, terkadang kita lakukan. Ya. Itu artinya kita memaksakan diri untuk mengambil diri orang di dalam diri kita, begitu. Jadi misalnya orang lain bisa mengontrol saya, tidak mungkin. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Kita sendiri yang harus mengontrol kita sendiri. Makanya kita dengan anak-anak kita belajar, setiap anak harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Makanya kalau kita masuk di kelas, ketua kelas bilang ini begini, ya memang ketua kelas tidak bisa mengontrol mereka. Mereka yang harus mampu mengontrol diri mereka sendiri. Jadi tugas kita itu, kita memberi tanggung jawab kepada anak secara pribadi agar mereka mampu mengontrol mereka berdiri secara mandiri. Itu yang harus kita lakukan. Ya, di sini adalah peta konsep teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di situ semua perilaku memiliki tujuan. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini adalah peta konsep tentang pembelajaran kita, tentang apa itu teori motivasi, apa itu 5 posisi kontrol guru, apa itu segitiga restitusi, dan apa itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kita akan belajar satu-satu. Ya, jadi teori motivasi adalah bagaimana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ya. Jadi nanti bersama anak-anak, ya, kita akan membuat bersama wali kelas, kita akan membuat apa itu keyakinan kelas. Ya. Jadi tidak ada hukuman kelas, tetapi namanya itu keyakinan kelas. Ya. Jadi peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Kita masuk yang pertama tentang apa makna disiplin. Jadi disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi atau dengan disiplin diri dari murid-murid, dalam hal ini adalah Socrates dan Plato. Ya, ini adalah orang-orang yang bagaimana belajar kata disiplin. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Ini hal yang harus kita, terkadang kita mendisiplinkan diri kita itu karena kita mau mendapatkan sesuatu, atau kita mau dibilang bahwa itu guru terlalu rajin, ya. Tetapi kita punya di dalam hati kita ada mengharapkan sesuatu, baik itu pujian, baik itu imbalan, baik itu penghargaan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya tadi di awal kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ketika orang berusaha mengontrol diri kita, itu orang lain berusaha untuk mencari yang namanya penghargaan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu bagaimana supaya kita membuat diri kita itu bertanggung jawab dengan kita sendiri. Ya. Bukan untuk mendapat sesuatu, tapi kita akan ini menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Dengan begitu kita akan memberi diri kita untuk melakukan segala hal. Tapi kalau kita mendisiplinkan diri kita hanya untuk mendapatkan sesuatu, berarti kita belum mencapai yang namanya itu responsibility, ya, tanggung jawab. Ya, berikut ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai universal ini yang diambil dan dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah omongkan, kurang lebih ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbakti mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, itu nilai-nilai ini diambil semua dari nilai kebajikan universal. Jadi ini menjadi tantangan kita sebagai guru agar di dalam proses pembelajaran kita semua nilai ini harus ada. Kita bilang kita tidak bisa, sekolah belum memiliki ini, jadi kita tidak bisa. Sarana dan prasarana masih kurang, jadi kita tidak mampu. Ya. Tetapi ini di sini lebih menuntut kita bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita untuk membuat perubahan. Jangan kita membuat perubahan tadi di paradigma. Kita kalau membuat perubahan, jangan membuat perubahan yang terlalu besar-besar sekali. Biar kecil-kecil juga tidak apa-apa. Biar tidak kecil-kecil, misalnya ada kotak sampah, kita tulislah di situ buang sampah pada tempat. Itu kan perubahan. Kan sebelumnya kan tidak ada. Kita buat ada, itu yang perubahan. Terkadang kita berpikir perubahan itu harus besar, makanya otak kita tuh habis di kita berpikir saja dan tidak ada implementasi sama sekali. Jadi mari berbuat sekecil apapun, tetapi membawa perubahan di sekolah. Yang berikut teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Ini teori motivasi yang kita sebagai manusia, sebagai orang, melakukan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Misalnya kita diberikan tugas sebagai piket. Kita kalau datang terlambat, dalam hati kita sudah berpikir, sebentar sudah pasti saya dapat tegur nih. Pasti otak kita sudah isi dengan di akhir daripada proses pembelajaran tuh ada evaluasi tuh otak kita sudah isi dengan itu. Karena kita berpikir hanya untuk menghindar ketidaknyamanan saja, bukan untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi itu hal yang berbeda di sini. Jadi itu motivasi ekstra, motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Kita, misalnya tadi seperti masih dalam kategori piket, kita yang datang, misalnya sekolah membuat siapa piket paling rajin selama 1 semester. Ya. Itu pasti semua orang akan berlomba-lomba karena ini hadiahnya ini yang ditunggu nih, imbalannya apa sebenarnya. Itu yang setiap hari kita harus hadir terus, ini hanya untuk begini. Jadi motivasi kita sudah ada imbalan. Memang kalau orang berpikir begini,
dengan membuat begini, orang lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri. Tetapi kita, tanggung jawab kita secara diri sendiri itu tidak ada. Ini kita membuat karena hanya untuk mendapatkan ibaratkan hanya untuk dinilai oleh orang bahwa kita mampu. Artinya ini sedang mengajarkan kita, oh ternyata saya mampu, hanya karena motivasinya yang salah, begitu. Motivasinya yang salah. Jadi terkadang orang buat motivasi salah hanya untuk melihat perilaku orang yang sebenarnya. Jadi kadang orang berubah dengan drastis hanya karena sesuatu, tetapi itu tidak dari dia punya hati. Kita bisa bilang bahwa siapa yang orang lain itu kita tidak tahu dia punya hati itu seperti apa. Ya. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Ya, ini motivasi. Bagaimana kita harus berhasil tentang perilaku kita? Kita harus melakukan yang namanya perilaku yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Kita harus mampu sampai di tahap yang ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini yang harus jadi kita punya pegangan untuk kita lakukan. Karena apa? Ini motivasi di dalam kita punya diri, bukan dari orang lain, bukan dari luar. Jadi kalau jadi kita lakukan segala hal ini datang tepat waktu atau melakukan apa yang jadi kuasa tanggung jawab kita untuk kita menghargai diri sendiri bahwa pekerjaan ini adalah dalam suatu diri dan saya diberi tanggung jawab untuk bagaimana melakukan itu pekerjaan. Artinya bahwa saya menghargai sampai diri sendiri, bukan orang lain, bukan institusi, bukan untuk sekolah, bukan untuk siapa saja, ya. Bukan untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Nanti kita akan belajar kenapa penghargaan itu tidak baik untuk anak. Ya, kita akan sampai di belajar kenapa penghargaan atau pemberian sesuatu yang bernilai dalam hal ini materi tidak baik untuk karakter anak. Ya, nanti kita belajar sampai situ. Ya, di sini ya ini tentunya kita tidak asing lagi ya. Kita tidak asing lagi, kita kenal dia sebagai Tuturi, kita kenal dia dari Tuturi Andayani, tapi dia punya 3. Ingarso Suntulodo, Ingarso Mangunkarsa, dan Tuturi Andayani. Yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Dia mengibaratkan itu murid itu seperti tanaman atau misalnya padi. Ya. Tanaman sudah ditanam di tempat yang mau bagus atau tidak bagus itu tergantung dari yang merawatnya. Kita kadang berpikir, oh tanah humusnya tidak ada, tanah tidak subur, ya. Tapi kita belum memberi perlakuan apa-apa kepada itu tanaman. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebagai guru itu bagaimana mengisi hal-hal baik, bekal-bekal pengetahuan di dalam anak. Jadi yang tadi anak itu tidak bisa, jadinya bisa. Jadi makanya dia filosofi dia itu menuntut bahwa guru itu tugasnya itu menuntut anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di lingkungan di mana anak itu berada. Tidak, bukan guru menuntut anak untuk mendapat nilai yang A terus, dapat 10 terus ya. Bagi dia itu nilai itu hanya sekedar angka. Yang baik adalah bagaimana anak bisa dapat berguna, baik di misalnya kalau di gereja, di masyarakat, di lingkungan anak itu berada. Itu menjadi tuntutan sekarang. Ya. Dulu di dalam kita punya kurikulum, perkembangan kurikulum itu dulu orang tua ini sebagai orang bawa pendidikan nasional, tetapi implementasinya punya materi ini sangat kurang. Tetapi di guru-guru merdeka, kurikulum merdeka kembali pakai beliau punya filosofi, belajarnya pakai beliau filosofi. Jadi belajar sekarang itu anak-anak belajar dengan minat dan dia punya bakat. Jadi ketika naik kita sudah kurikulum merdeka, nanti kita belajar namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, itu sebelum kita belajar, kita namanya evaluasi diagnostik. Ya. Jadi anak misalnya satu kelas, kita tidak ajarkan materi yang sama kepada seluruh anak. Kita harus buat evaluasi diagnostik. Jadi nanti kita ada pemisahan anak-anak di antara kelompok. Tujuannya supaya anak-anak belajar. Ada yang sudah bisa, ada yang belum betul sama sekali. Jadi yang betul sama sekali itu berkumpul dalam satu tempat, sehingga mereka mulai dari awal. Yang sudah bisa itu berkumpul satu tempat, supaya mereka punya tingkatan belajarnya akan lebih tinggi. Ya. Kita dulu kalau kurikulum 2013 kita bilang anak itu kelompoknya secara heterogen, yang bisa tidak bisa gabung supaya yang bisa saling mengajarkan. Itu tidak bisa. Yang bisa mereka akan tetap bisa, yang tidak bisa akan tetap tidak bisa. Jadi
Jadi beliau punya tujuan ini bagus dan ini sementara ini dipakai di kurikulum Merdeka. Ya, sekarang di hukum atau penghargaan, ya ini intinya kita dalam kegiatan kita hari ini, fokusnya kita tuh nanti di sini, dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Ini dihal dalam hal memberi penghargaan kepada orang lain. Dia punya efeknya ini kurang lebih ada 5. Ya. Kurang lebih ada 5. Tadi seperti yang kita katakan, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita dibuat sekolah dibuat perlombaan dan guru mana yang juara, pasti kita dalam berpikir jangan buat perlombaan lagi dan kita lihat apakah guru tersebut akan tetap rajin atau tidak. Dan sampai dengan tidak ada perlombaan, guru langsung kembali seperti biasa, sudah tidak rajin seperti kemarin. Karena motivasinya itu motivasi eksternal, bagaimana orang lain menilai dia, bagaimana imbalan yang didapat. Jadi dia punya waktu itu tidak panjang, hanya pendek karena harus mengharapkan sesuatu. Jadi penghargaan betul-betul harus datang dari diri sendiri. Kita harus menghargai diri sendiri untuk melakukan setiap yang kita kerjakan. Dan yang terakhir di sini bilang penghargaan merusak hubungan. Ya, kita karena komunitas kita yang kecil, makanya kita gampang. Ya kita saling baku marah, kita saling berdamai. Tapi yang sekolah-sekolah besar terus ada tidak saling menghargai antara mereka hanya karena suatu penghargaan, hanya karena suatu penghargaan. Jadi penghargaan itu efeknya itu sangat tidak baik di dalam suatu komunitas belajar. Dan ini berlaku di guru-guru, berlaku juga di anak-anak. Karena motivasinya anak untuk belajar itu karena mau dapat penghargaan, mau dapat uang. Kalau juara 1 saya dapat 100.000. Tapi kalau uangnya dihilangkan, untuk apa anak ini? Tidak jadi juara 1 tidak dapat apa-apa, untuk apa menjadi juara 1? Tetap sama. Motivasinya kan uang. Tetapi kalau dia belajar betul-betul, dia bilang saya juara 1 terus hanya utuh supaya ilmu pengetahuan yang saya dapat itu dapat saya pakai di dalam dia punya kehidupan. Itu beda. Ya. Jadi motivasi itu harus dari penghargaan, itu harus dalam diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi efek dari memberi penghargaan ini sangat banyak. Jadi efeknya itu yang sangat luar biasa sekali di dalam kita memberi penghargaan. Tentu kita bisa mengharapkan bahwa dengan memberi penghargaan motivasi itu bagus, tapi cara pandang kita itu harus diubah. Cara pandang kita harus diubah. Bukan karena kita sekikir atau untuk apa, tidak. Supaya orang belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena mereka diberi kesempatan untuk belajar, ya, tujuan belajar. Ya. Jadi motivasi ke sekolah itu motivasi yang baik. Jadi bagaimana kita mengatur lingkungan belajar kita agar anak datang di sekolah itu tidak merasa bosan. Ya. Supaya anak datang di sekolah itu jadi tempat yang menyenangkan, sekolah itu tempat yang berbagi cerita baik. Jadi kita tidak harus di kelas, kita harus mengajarkan dari A sampai Z, tidak perlu. Kita mengajar 1 jam, 30 menit kita bisa berbagi cerita baik dengan anak-anak. Itu harus kita lakukan. Apalagi di jam-jam terakhir anak sudah bosan, apa yang kita harus lakukan? Kita mengisi dengan goyang-goyang, joget-joget, tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu kelas lain dalam proses belajar. Jadi itu hal-hal yang harus kita hindari di dalam memberikan penghargaan. Karena hukumannya itu, memberi penghargaan itu sudah sama dengan memberi hukuman. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Jadi nanti kita akan nanti kita akan lihat bagaimana. Jadi penghargaan itu nanti diganti dengan sesuatu yang lain. Saya lebih sepakat dengan kurikulum 2013 kemarin. Kita belajar. Anak kalau bisa cukup dengan memberi pujian dengan tepuk tangan saja, anak sudah merasa bahwa dia betul-betul dihargai di kelas. Jadi tidak perlu diberikan sesuatu yang bernilai materi. Ya. Nanti motivasinya itu salah. Ya. Seperti itu.
Ya, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini adalah nilai. Jadi kata pembuka kemarin saya perhatikan. Jadi ini orang lain berusaha untuk menilai kita. Terus di situ saya menghargai, terima kasih, kepedulian, rasa tanggung jawab. Jadi ini proses situasinya di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Ini orang lain berusaha untuk berusaha untuk menilai kita. Jadi pada saat kau membantu teman-teman di tugas kelompok, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya kepedulian. Ya. Nilai kebajikannya kepedulian. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada rasa tanggung jawab, rasa empati. Itu ada di dalam diri kita, harus mengajarkan itu kepada anak, sehingga anak juga bisa mengimplementasi kepada teman-teman yang lain. Pada saat kau mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu rasa tanggung jawab, bukan hanya untuk mendapat hukuman. Ya, karena kita anak kalau kelasnya itu kalau kotor, kita langsung biasa bereaksinya kita itu berlebihan. Ya. Jadi saya juga betul-betul di dalam proses pendidikan guru penggerak, saya seperti belajar dari guru yang belajar dari guru ulang. Karena segala yang kita lakukan selama ini itu bertolak belakang dengan yang kita belajar itu. Betul, sangat bertolak belakang dari bagaimana menuntun anak. Ya. Jadi orang bilang, jadi kalau kita diskusi mereka bilang itu karena budaya ketimuran yang begitu. Langsung pasti orang dari instruktur bilang, Bapak sudah mencoba atau belum? Dan sampai Bapak mencoba 4 kali, Bapak sudah berhenti. Kenapa aku tidak mencoba seperti Thomas Alva Edison 1000 kali mencoba? Ya. Jadi ini yang harus motivasi dalam diri kita sendiri, itu yang harus dikembangkan untuk bagaimana kita menuntun anak. Ya, ini mari kita bermain di sini. Ya, saya minta pendapat teman-teman. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita menyuruh anak. Bapak Ibu mengerti ini kalimat? Ya. Ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Ini kalimat di hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Ya, kita sudah dapat 1. Nanti bagi kita cek betul atau tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman. Oke, next. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Baik. Ketika teman-teman berpikir bahwa ini konsekuensi, menggantikan kertas atau konsekuensi. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita jelaskan kembali. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Tapi tadi di atas hukuman. Yang kedua di atas hukuman. Ya. Mari kita cross check yang teman-teman sudah katakan. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat ya. Tadi teman-teman yang pertama ini konsekuensi loh. Ya. Jadi konsekuensi itu bagaimana kita membuat anak supaya anak itu tahu bahwa yang mereka itu lakukan itu salah, tetapi tidak membuat mereka tidak dihargai di kelas atau di lingkungan belajar. Jadi ketika kita membuat mencatat 10 kali, itu kita proses mengajarkan anak bahwa ternyata jadi
anak akan menjadi semakin beban. Bukan karena begitu, kita tidak boleh memberi rasa takut kepada anak di dalam belajar. Kita tidak boleh melakukan itu. Jadi anak tidak membuat ini karena dia melakukan segala hal itu karena rasa takut kepada guru, bukan karena rasa senang kepada guru. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Anak ini senang belajar, karena memang dia senang belajar, bukan karena dia takut kepada guru. Ya. Jadi anak kalau lewat lihat guru terus lari sembunyi di tembok, itu kita tanya kenapa? Itu kita harus tanya supaya mereka kasih tahu apa yang mereka mau, supaya kita bisa tahu, supaya cara pandang anak kita kepada anak itu berbeda, harus begitu. Jadi memang komunikasi antara guru dan siswa itu sangat-sangat penting untuk tahu apa maunya anak di dalam belajar, harus begitu. Jadi di sini tadi yang dia lari mengenai basket ya. Ini karena ada kan pelajaran PJOK. Jadi biar itu sekalian olahraga. Beda dengan bukan jam pelajaran PJOK, anak disuruh lari, itu beda. Jadi ada perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi hukuman itu kita sudah lihat bagaimana bermain yang namanya fisik. Ya, fisik anak itu sudah bekerja di situ. Tetapi konsekuensi itu lebih kepada mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab. Ya, bahwa yang mereka lakukan itu salah dan itu harus diperbaiki. Begitu. Ya, jadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalimat-kalimat ini sebagai rasa penguatan kepada kita bahwa kita bicara membedakan konsekuensi dan hukuman ini seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Berikut membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang berikut, anak membenci kedisiplinan. Ya. Anak membenci paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Kita kadang jadi ini hal-hal yang memang betul-betul kita. Makanya saya bilang tadi, saya seperti belajar dari guru yang baru karena hal-hal ini memang kita dituntut untuk harus seperti itu. Memang ini tugas kita, ini tugas kita. Jadi di dalam diskusi kami harus bilang harus begini, tetap tidak bisa. Ini maunya anak sekarang. Kita mengajarkan anak itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, begitu. Jangan kita mau anak untuk kodrat zaman, tetapi kodrat alamnya itu kita tidak mau bawa. Anaknya datang dari mana itu kita tidak pernah pikir. Jadi kita harus mengajarkan anak itu lihat langsung dari lingkungan. Jadi contoh-contoh yang harus kita buat di kelas itu betul-betul harus yang kontekstual. Ya. Jangan yang sambil kita mengair itu tidak bisa. Ya. Jadi itu caranya supaya. Jadi karena rasa takut kepada anak, apa yang kita omong itu dong ya baik saja. Ya hanya karena rasa takut. Ya. Bukan karena memang yang kita omong. Terkadang motivasi kita itu untuk baik, tapi motivasi kita itu salah. Ya kita harus mengubah kalimat-kalimat yang negatif itu jadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, itu diberi waktu di dalam kita berbagi cerita positif atau cerita baik bersama anak-anak. Setelah anak, misalnya kalau anak sudah mendapatkan masalah atau memberi hukuman, itu kita akan mengenal yang namanya apa itu restitusi. Ya, apa itu restitusi? Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah atau suatu konflik di anak-anak dengan menggunakan, nanti kita ngomong tentang segitiga restitusi. Ya. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mencapai tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu nanti kita omong tentang apa itu segitiga restitusi baru kita akan memahami secara baik. Yang di sini tadi seperti yang tadi kita katakan, jadi ada kalimat-kalimat yang mana itu kalimat negatif, mana itu yang netral, dan mana yang itu kalimat positif. Ya. Ini yang harus kita tahu untuk kita dapat kalimat-kalimat ini kita harus omong kepada kita punya anak-anak. Ya.
Jadi misalnya sesuatu yang harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya itu merupakan pilihan. Kita yang menentukan, kita buat ini atau tidak. Kita yang mau, jadi kita nanti mana yang bisa betul kita lakukan. Kita tahu bahwa kita lakukan itu mendisiplin anak itu salah, tapi kita tetap melakukan. Ya, itu yang harus kita ubah, harus kita ubah. Jadi ini memang memang sekarang di dalam kami punya proses belajar sebagai guru bergerak nih, kami kadang tidak sepakat menyepakati banyak hal, tetapi ini tuntutan dan kita harus belajar untuk tahu, belajar untuk tahu dan membuat dan implementasi itu kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita bertemu orang tua atau kita diberi kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu di orang tua, kita lebih fokuskan supaya anak jangan terlalu mendapatkan kekerasan di rumah. Ya, karena itu memperlaku mental kita. Jadi sampai di sekolah tuh kita juga lihat anak karena orang tua sudah diisi dengan kekerasan. Itu anak tuh harus keras baru bisa guru. Itu anak harus keras itu baru bisa, tapi dia tidak bisa karena orang tua sudah mengisi di luar. Jadi kita guru hanya langsung melanjutkan apa yang orang tua sampaikan tanpa kita memvalidasi sesuatu dengan anak. Kita belum ngomong dengan anak, kita belum mengambil lihat perilaku yang sebenarnya. Ya. Jadi memang biasa perkunjungan rumah ke anak itu memang itu hal yang bagus. Tetapi dalam kita berkunjungan rumah ke anak itu seharusnya itu papa, mama, anak itu harus ada sama-sama. Itu lebih bagus lagi supaya kita sampaikan perkembangan anak kita dengar dari orang tua. Lalu nanti kita, anak ini harus seperti apa, begitu. Jadi kita mengambil suatu keputusan itu tidak untuk orang tua, tidak untuk diri kita dan tidak untuk anak, tapi bagaimana supaya anak itu lebih merdeka lagi, dia merasa bahwa dia tidak melakukan ini itu tidak merasa bersalah dalam diri dulu, baru kita harus atur dia. Jadi mengambil keputusan di urusan memberi hukuman itu memang suatu hal yang berat. Jadi memang kita harus betul-betul sabar sampai kita yang setengah mati. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Siapa suruh kita mau menjadi guru? Ya, guru harus begitu. Ya, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Ya, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusinya begitu, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan supaya hal ini tidak dilakukan lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi misalnya nanti kalau anak terlambat datang sekolah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tanya kenapa yang terlambat datang sekolah. Ya. Misalnya bangun terlambat Pak Guru, bangun terlambat Ibu Guru. Kira-kira ini apa yang menyebabkan sehingga bangun terlambat? Pasti alasannya itu ada banyak. Ya. Tetapi mungkin anak menyembunyikan yang terjadi di rumah sebenarnya itu seperti apa, dan kita tidak tahu. Mungkin karena pekerjaan di rumah itu banyak, mereka sudah bangun pagi, tapi karena pekerjaan di rumah banyak, mereka harus kerja. Jadi dan itu karena anak ini kan sudah besar dan mereka sudah berpikir bahwa apa konsekuensi kalau dia tidak melakukan pekerjaannya di rumah. Itu juga mereka pikir. Jadi memang betul-betul kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk anak itu berpikir harus segala cara. Ya. Jadi ini tantangan, ini tantangan untuk kita. Yang ketiga kita masuk di keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini nanti saya dengan anak-anak bersama di kelas, nanti kami membuat keyakinan kelas apa yang harus kami lakukan dengan anak-anak, ya, supaya kami membuat kesepakatan di kelas. Kalau saya datang terlambat, konsekuensinya apa? Ya. Mungkin konsekuensinya itu saya sendiri yang menyapu halaman di depan. Kalau sudah bersih, konsekuensinya apa? Diberikan konsekuensi yang biar anak bisa belajar. Ya, bukan lebih kepada hukuman. Nanti itu saya bisa melihat dengan anak.
Ya, kita lihat tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah 4 kebutuhan dasar manusia di mana itu kita kita harus lakukan untuk kita bertahan hidup. Ini yang terjadi di dalam kita punya hidup. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua itu penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat itu kebebasan. Siapa bilang siapa yang tidak inginkan ini? Ini kebutuhan yang ada dalam kita punya hidup. Kita punya segala-galanya, tapi orang tidak sayang dengan kita. Kita juga rasa bahwa mungkin karena kita tidak memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Kita tidak saling berbagi, jadi mungkin kita tidak rasa diterima di lingkungan. Jadi kita membuat kita berdiri makan sesuatu yang enak, tetapi tidak bahagia seperti itu. Karena kita ini kan orang sosial, kita harus berbaur dan itu menjadi sesuatu hal yang kita butuhkan. Jadi 4 dasar kebutuhan manusia ini yang setiap hari kita terima, nanti kita lihat satu-satu. Ya, seperti yang di beta konsep tadi, ini kita akan melihat bahwa bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, jadi guru betul-betul harus menyelesaikan suatu persoalan, harus tahu dia harus ada di mana. Dia harus ada di mana supaya ini murid itu bisa mendengar. Terkadang begini, misalnya kalau ada salah satu posisi kontrolnya itu rasa bersalah, ya kita rasa bersalah. Masuk di kelas kita suruh anak-anak belajar, anak-anak tidak mau. Kelompok lain ada belajar, yang lain tidak. Jadi kita mulai kasih keluar kita kata-kata jitu, begini. Kalau kamu tidak belajar, nggak cepetan nanti evaluasi nanti ibu kepala sekolah nanti marah-marah bapak guru, atau marah-marah ibu guru, nanti ibu guru dapat nilai jelek. Itu kan kita membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi anak akan kembali belajar. Kasihan ya pak guru ini, sebentar dia sudah marah lagi, nah sudah. Ya. Ini posisi kontrol kita yang salah. Ini posisi kontrol kita yang salah. Hanya karena kita mau mendapatkan sesuatu. Posisi kita kontrol untuk menyelesaikan masalah. Anak tidak belajar, untuk solusinya kita jadi orang yang salah di antara anak begitu. Jadi kita membuat anak merasa bersalah sehingga mereka mulai ambil buku dan belajar. Nah itu kita dalam hati, ternyata ini bisa juga ya. Ini bisa, ini kalimat ini baik juga. Walaupun cuma akal, tapi kan itu yang kita ajarkan ke anak. Nanti anak akan ajarkan ke orang lain. Itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Jadi tidak ada hal baik yang anak bawa pulang ke rumah. Karena ini kan berkontinu, berkesinambungan. Anak juga belajar, anak bapak guru itu hari coba saya juga melakukan hal itu. Anak tidak berpikir bahwa dampaknya itu begitu. Jadi kita harus pikir sesuatu kalimat tapi tidak berdampak juga. Ya itu yang hal-hal yang harus kita belajar. Jadi ini 5 posisi kontrol guru itu. Kita guru dituntut cuma 2 saja. Ya. Yang pertama itu kita sebagai pemantau, dan yang paling utama betul-betul adalah kita sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Kita tahu bahwa tugas manajer itu seperti apa. Misalnya suatu pekerjaan, ini manajernya ini atau kepala proyeknya ini. Ketika ada masalah dalam pekerjaan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus berpikir. Kalau saya tegur dia, saya pecat dia, bagaimana dengan keluarga yang bertahan hidup dengan dia? Kalau saya suruh buat ganti uangnya saja untuk makan saya tidak cukup. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, kita berpikir dampaknya sangat banyak. Jadi ketika kita mengambil keputusan, itu baru kita akan tahu ternyata keputusan saya ini salah. Berarti posisi saya ini kalimat yang harus saya ungkapkan itu harus seperti begini. Jadi kita akan lihat di namanya proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat menghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau kan, manajer. Ya, jadi misalnya kalau teman kita berbagi cerita baik dengan anak-anak, tetapi kita harus membuat perbedaan. Padahal kita berpikir begini, sempat ini saya sampaikan di para pengajar pelatih ini. Kita berusaha untuk menjadi teman dengan anak, tetapi kita pun kedekatan ini salah artikan bagi mereka. Sehingga mereka ketemu kita bilang guru, begitu. Hanya karena kita pendekatan teman itu disalah gunakan oleh mereka. Jadi bagaimana cara kita untuk kita jadi teman, tetapi kita wibawa sebagai guru dan anak itu harus ada perbedaan.
Jadi itu kontrolnya di kita, kontrolnya di kita. Jadi selama kita omongin anak-anak itu, kita langsung mengisi dengan mereka dengan walaupun Bapak Ibu guru bergaul dengan kamu ini bukan berarti Bapak Ibu guru jadi kamu guru, tidak, tetapi ini untuk bagaimana kita membangun komunikasi yang baik sehingga apa yang terjadi di kamu langsung sampaikan di Bapak Ibu guru karena kita sudah jadi akrab. Ya, jadi ini kita menjadikan mereka teman itu hanya supaya mereka mampu mengungkapkan rasa hati mereka kepada kita, begitu. Jadi kalau orang pasti teman atau bersahabat itu pasti saya bisa cerita, wah begitu. Jadi harus menjadi teman dulu baru mereka bisa berbagi cerita yang mereka alami. Saya tidak bisa di karena di rumah tuh ada begini. Jadi memang jadi guru itu memang setelah belajar itu memang pekerjaan berat. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat. Kalau di posisi manajer itu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang kita perbaiki untuk memperbaiki masalah, menguatkan pribadi, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki keadaan. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita tahu supaya kita bisa lihat ternyata posisi kontrol saya selama ini itu ada di mana. Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah saya sebagai teman, sebagai pemantau, atau saya sebagai manajer? Ya, jadi kita guru itu difokuskan lebih kepada kita sebagai manajer. Ya. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, siapa yang jadi pembuat orang merasa bersalah dengan ini kalimat. Saya kecewa dengan lu. Kita rasa orang dewasa atau kita rasa sekali. Kalau ini kalimat orang mengungkapkan kepada kita, dan itu kita sudah berpikir itu di rumah juga kita tidak tenang. Apa yang salah? Kita buat salah apa? Kita potong di sini begitu. Jadi sudah membuat kita rasa bersalah. Jadi ini kalimat-kalimat yang harus kita buat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya ini sebagai penghukum. Ya oke. Jadi hal-hal ini yang kita harus belajar setiap hari untuk bagaimana kita buat perubahan di dalam kita punya kelas. Ya. Baik, materi yang terakhir kita adalah tentang segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini yang kita pakai untuk di dalam proses dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama anak-anak. Jadi ada tiga, ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi ketiga ini hari ini yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan bersama anak-anak atau kasus-kasus di sekolah. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti melakukan yang namanya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalimat-kalimat, ini yang kita omong kepada anak sehingga anak merasa percaya diri kembali di dalam kita menyelesaikan konflik bersama atau suatu permasalahan bersama mereka. Terus di kalimat untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa di kemudian hari? Nggak usah mau jadi begini. Apakah yang kamu lakukan hari ini bisa membawa kamu dalam perubahan ke depan yang kamu inginkan sekarang atau tidak? Pasti mereka berpikir begitu, tidak ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Dia akan berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi ada beberapa yang pertama di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini ada kalimat-kalimat di sini. Berbuat salah yang harus kita katakan untuk anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Jadi ini kalimat-kalimat positif yang kita harus membuat anak supaya kita harus membuat supaya tadi kalau sudah buat salah itu kita berusaha menstabilkan identitas kembali supaya merasa bersalah di dalam diri mereka itu hilang dulu. Baru bukan berarti masalah selesai, tidak. Nanti mereka menyelesaikan itu masalah, tetapi kita membuat mereka percaya diri dulu supaya rasa takut dalam diri mereka itu tidak ada dulu. Baru kita ke tahap yang berikut. Ya, jadi tahap yang berikut itu nanti kita tanya mereka dengan begini.
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu jadi setiap permasalahan anak di sekolah itu masalah-masalah. Jadi itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Pasti teman-teman berpikir, apakah masalah-masalah moral anak yang tidak baik itu yang mereka lakukan di sekolah, apakah itu bisa diselesaikan di dalam menggunakan segitiga restitusi atau tidak? Jadi kita melihat persoalan itu, kita langsung konsultasi. Kita sebagai guru harus konsultasi ini masalah kepada pimpinan. Terus kita dengar dari pimpinan dulu, seperti apa. Kalau bisa diselesaikan secara segitiga restitusi, dan pimpinan itu juga harus tahu segitiga restitusi itu seperti apa, ya, supaya kita satu jalan dulu, baru kita bertemu anak. Jadi ketika kita bertemu anak, kita sudah tahu ini harus diselesaikan dengan cara apa. Jadi itu hal-hal yang ini harus kita tahu supaya di anak-anak itu dapat kita implementasikan. Jadi apakah kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya? Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasan, pasti tidak mungkin tidak ada alasan. Jadi bagaimana kita membuat mereka supaya mereka bisa terbuka dengan mempunyai alasan. Biasa anak itu karena malu, itu sehingga hal-hal yang mereka tidak mau katakan, jadi mereka diam saja. Dan kita langsung menjadi sesuatu karena diamnya mereka itu. Ya. Tanpa kita mendengar apa maunya mereka. Jadi itu lebih baiknya. Jadi anak itu sudah besar dan mereka juga sudah tahu namanya malu. Jadi alangkah lebih baik itu kita bersama anak secara pribadi atau di ruang tertentu, ya, itu supaya nanti kita akan tinggal ini masalah ini biar bapak dengan kamu saja yang tahu, ya, nanti begitu anak akan jadi terbuka, ya. Dan mereka sudah besar, jadi tidak mungkin teman-teman tahu, apalagi guru semua sampai di orang tua, ya, itu rasa malu mereka sudah besar, sehingga mereka anak yang kecil ini membuat mereka juga malas untuk ke sekolah karena diselesaikan tidak dengan cara yang baik. Ya. Jadi di akhirnya itu menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Ya. Ini kalimat-kalimat ini seperti ini. Kita anak ketika membuat suatu kesalahan itu kita langsung tanyakan anak. Kemarin kamu buat keyakinan kelas. Kalau saya datang terlambat, konsekuensinya itu apa? Ya. Jadi ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi nanti buat keyakinan kelas di masing-masing kelas, kita buat dampak dari anak misalnya tidak masuk sekolah, konsekuensinya itu apa? Ya, jadi itu harus diselesaikan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jangan disepakati di kelas lain, kita penyelesaian di lapangan itu lain. Ya, itu yang nanti kita tidak jalan seimbang. Terkadang kita begitu karena kita sudah merasa sampai di emosinya itu sudah puncak, kita harus begitu. Jadi memang ini karena kita guru, berarti kita guru ini tugasnya apa sebenarnya? Kita di sini apa yang harus kita lakukan untuk ini? Jadi ini yang menjadi tantangan kita paling besar tuh, ketika masalah-masalah begini itu kita harus betul-betul mendengarkan maunya anak. Mau betul-betul dengar maunya anak ini. Ini bukan anak satu orang saja, ini kita urus anak, ini satu komunitas. Kalau kita urus anak 5 anak saja, gampang. Kita punya anak asuh, satu guru tangani 5 anak, itu kita enak. Tapi kalau wali kelas tangani 30 orang anak, itu sangat susah. Dan itu betul-betul membutuhkan pendekatan kesabaran yang harus lebih banyak. Dan memang itu sudah menjadi tugas tanggung jawab kita dan kita harus lakukan. Ya, jadi ini ada beberapa intervensi yang bisa kita pikirkan. Ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, ini evaluasi sebagai refleksi kita sebagai guru. Ya, untuk membuat bagaimana kita membawa perubahan kepada kita punya anak-anak sekalian. Tentu kita sebagai guru kita sudah berusaha melakukan apa yang kita mau. Gitu. Kita menuntut anak, kita menuntut anak ikut maunya kita, tapi anak kita tidak mau mengikuti mereka punya mau. Ya itu yang salah. Kita tuntut anak harus begini, anak harus begini. Tetapi ketika anak maunya kita bilang itu tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan?
kita kembali ke kita punya kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas menjadi dasar kita memutuskan sesuatu. Artinya supaya ini disepakati bersama anak-anak dan anak-anak juga tahu. Jadi ketika konsekuensi yang diberikan kepada anak itu sudah hal yang sudah disepakati bersama dan sudah ditempel di sekolah. Jadi kita bilang, kamu tahu tidak kemarin peraturan kelas atau kegiatan kelas yang kita sudah buat, konsekuensinya itu apa? Oh, konsekuensinya itu. Jadi kita membuat mereka menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Itu belajar mereka supaya belajar tanggung jawab dan belajar mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah lihat, nilai kebajikan itu tanggung jawab, rasa empati, itu dalam diri mereka itu betul-betul diekspor keluar. Jadi anak akan menjadi bisa kalau kita memberi tanggung jawab itu kepada mereka dengan jadi jangan memberi tanggung jawab habis, melepaskan itu. Kita harus mengontrol sehingga tanggung jawab yang diberikan itu betul-betul diselesaikan dengan baik. Jadi ini memang membutuhkan kerjasama, tidak hanya Bapak Ibu guru pegawai, bukan hanya anak-anak, tetapi orang tua, pemerintah, ya itu harus kita satu sejalan supaya sosialisasi budaya-budaya baik di sekolah ini harus sampai kepada semua anak-anak dan orang tua itu wajib. Ya. Orang tua itu wajib. Jadi betul-betul pekerjaan kita berat di dalam kita mendidik anak-anak. Jangan kita mengisi dengan ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuannya saja, tetapi karakter baiknya itu tidak ada. Ya. Jadi tuntutan hidup sekarang itu anak itu lebih kepada mereka apa yang mereka bisa capai dan apakah di dalam pendidikan mereka itu mereka bisa bawa lakukan dalam kehidupan mereka atau tidak. Kemarin kita hanya belajar tentang budaya-budaya kita yang sudah lama hilang, ya. Seperti yang kita anak-anak kalau bertemu orang shalom, itu kita tidak dapat di kota. Anak kalau ketemu kita di sini berdiri shalom, tapi kalau anak turun di SMA di kota, mereka tidak lakukan itu kepada orang lain. Jadi mereka lakukan hanya kepada orang yang mereka kenal begitu. Kita harus sampai di mana anak mengucapkan kata sapaan, baik itu orang yang mereka kenal maupun yang mereka tidak kenal. Jadi ini harus ini menjadi aset. Jadi kita punya aset yang ini aset yang ada di sekolah, yang seperti sapaan-sapaan ini aset yang ada di sekolah, yang harus kita kembangkan. Ini perubahan supaya yang kita lakukan ini kita orang muda kecil, tetapi dampaknya di luar tuh orang lihat tuh ternyata anak-anak ini menghargai orang sama sekali. Kita karena mendengar terus ini kalimat, kita rasa bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru begitu. Tapi kalau orang lain baru mendengar, itu kita pasti anak terlalu sopan, karakternya bagus begitu. Orang lain langsung ngomong begitu. Makanya kita sering kebiasaan itu dibawa di saat kita telepon atau apa kita belum apa kita harus ucapkan salam dulu. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dan itu orang lain tidak di tempat lain mereka tidak lakukan. Dan itu aset kita. Dan itu yang harus kita terus jaga untuk kita kembangkan. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita untuk anak-anak bisa belajar tentang karakter baik itu yang harus dilakukan. Kita tidak perlu mendatangkan orang-orang yang kita tidak perlu mendatangkan orang-orang yang berkarakter baik. Kita tidak tahu karakter orang seperti apa. Hanya karena dia membuat sesuatu yang baik itu bukan langsung dia dikenal baik, tetapi di dalam proses dia bertumbuh itu kita tidak tahu. Jadi itu yang kita harus hidup dengan anak terus-menerus supaya kita bisa melihat perkembangan anak. Tidak ada satu orang pun yang ketika membawa suatu materi tentang perubahan dan anak langsung mengenai perubahan, tidak bisa. Perubahan itu berjalan sesuai dengan zaman. Ya, jadi kita guru yang harus mengontrol anak punya perkembangan. Ya, jadi refleksi kita yang sudah kita lakukan pada hari ini selama kurang lebih hampir 1 jam ini kita belajar tentang hal-hal yang harus kita pelajari dalam budaya positif. Ya, tentunya nilai kebajikan itu ada dalam diri kita. Ya, tetapi kita belum melakukan secara baik. Ya, kita sudah melakukan, tapi karena rasa sabar kita belum lebih kuat. Ya, belum lebih kuat dari rasa menghargai kepada kita sendiri, sehingga kita belum sampai di tahap itu. Jadi harapannya kita mari berubah, tetapi tidak perlu berubah untuk besar, berubah untuk kecil-kecil dulu yang bisa kita lakukan dengan anak-anak. Ini sehingga kita tahu, jadi kita punya satu tujuan yang sama. Memang waktu kami pertama belajar
kami cuma tidak sepakat dengan segala hal-hal yang berbudaya positif. Ada hal-hal yang kami sepakat, ada hal-hal yang tidak kami sepakat. Banyak dari kami karena orang timur yang jadi hukuman itu yang bisa mendisiplinkan anak. Jadi pro kontranya tetap ada. Tetapi namanya komunitas, pro dan kontra itu tetap ada. Tetapi kalau jalan secara bersama-sama terus, yang sedikit-sedikit berarti kita akan dari satu tujuan. Jadi semoga ilmu sedikit yang sudah dibagikan dari saya untuk teman-teman sekalian, kita bisa belajar untuk kita membawa perubahan untuk anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Bergerak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.